Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kembali di Ayus Pagi, pemirsa, 200 tenaga kerja Indonesia yang baru tiba dari Malaysia melalui Batam dinyatakan positif COVID-19. 112 diantaranya ini masih dirawat di RSKI Pulau Galang. ...200 tenaga kerja Indonesia yang dipulangkan melalui Batam dan Tanjung Pinang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari jumlah itu, 112 diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang. Setidaknya 14.000 tenaga kerja Indonesia dipulangkan dari negara tetangga sejak 1 Januari lalu. Setibanya di Indonesia, mereka diwajibkan menjalani tes usap dengan metode PCR. Meski negatif COVID-19, para pekerja migran yang baru tiba tetap diwajibkan menjalani karantina di sejumlah lokasi. Kemudian sebagai informasi kami sampaikan bahwa total jumlah PMI yang telah datang di Kota Batam ini terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 sekitar 13.877. Sementara itu, Kementerian Perhubungan rencananya akan menyiapkan kapal bersubsidi bagi TKI yang telah menjalani karantina dan ingin kembali ke daerah asalnya. Dari Batam, Alfi Al-Rashid, tim iNews melaporkan. Seorang calon penumpang bus di Terminal Mengwi, Badung, Bali marah-marah. Ia tidak terima dengan harga rapid test antigen, pemirsa, yang dinilai lebih mahal dibandingkan tempat lainnya. Seorang calon penumpang bus di Terminal Mengwi, Badung, Bali ini marah-marah. Ia tak terima harus membayar rapid test antigen senilai Rp170.000. Menurutnya, harga tersebut jauh lebih mahal dibandingkan tempat lainnya yang berkisar Rp120.000. Maaf Ibu, kami cuma bertugas. Meski masih penuh amarah, calon penumpang ini tetap bersedia membayar dan menjalani rapid test antigen. Surat keterangan bebas COVID-19 menjadi syarat wajib bagi calon pemudik di terminal ini. Terlebih Kabupaten Badung masih masuk dalam zona merah COVID-19. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 terdakwa penyuap mantan Mensos Juliari Batubara divonis masing-masing 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Keduanya terbukti menyuap Juliari untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek. Ardian Iskandar Najah dan Harifan Sidabuke divonis masing-masing 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta, subsidiar 4 bulan kurungan. Direktur PT 3 Pilar Argo dan konsultan hukum ini terbukti menyuap Juliari Batubara sebesar Rp3,2 miliar. Suap ini untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bansos COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Majelis Hakim juga menolak pengajuan justice collaborator oleh kedua terdakwa. Komitmen sendiri yang ikut tidak 2 penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu berupa pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp100 juta. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi umumkan 75 pegawainya yang tidak memenuhi syarat sebagai aparatur sipil negara. Ya, mereka tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan yang digelar Badan Kepegawaian Negara. Hasil tersebut didapatkan dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti tes wawasan kebangsaan sejak 18 Maret hingga 9 April lalu. Dari jumlah tersebut, 1.274 pegawai KPK dinyatakan memenuhi syarat dan 75 orang tidak memenuhi syarat. Ada sejumlah aspek yang diuji, diantaranya aspek integritas, netralitas ASN, dan anti-radikalisme. KPK memastikan tidak akan memberhentikan pegawainya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara.
Syarat tersebut diantaranya A. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. B. Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan. C. Memiliki integritas dan moralitas yang baik. BKN RI dalam melaksanakan asesmen TWK terhadap pegawai KPK melibatkan banyak unsur instansi sebagai upaya maksimal memastikan agar hasil asesmen akuntabel dan objektif pada. Rizik Syihab mengajukan penangguhan penahanan dalam kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Penangguhan penahanan juga diajukan 6 terdakwa lain dalam kasus tersebut. Terdakwa kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan, Muhammad Rizik Syihab mengajukan penangguhan penahanan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain Rizik, 6 terdakwa lainnya juga mengajukan penangguhan penahanan. Mereka adalah Muhammad Hanif Alatas, Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lupis, Ali bin Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi. Alasan penangguhan penahanan adalah kemanusiaan untuk memperingati Idul Fitri 1442 Hijriah. Kepada seluruh terdakwa kita mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan alasan-alasan tadi yang sudah saya jabarkan. Ya semoga nanti kita lihat kebijakan dan kebijaksanaan dari hakim. Seperti itu sih. Alasannya alasan kemanusiaan, tidak akan melarikan diri, siap mengikuti sidang hingga vonis. Kemudian alasan akad Idul Fitri dan ada penjamin insya Allah nanti. Informasi. Pemirsa jangan kemana-mana, ini Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.